Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-25. Selamat mendengarkan. Tatkala Kadi mengucapkan perkataan "Aku terima," tiba-tiba kedengaran olehnya suara Dokter Ajis dengan lantangnya. "Engku Sultan Pamenan, untuk keselamatan Sultan Malik, kemenakan engku, hamba minta supaya perkawinan ini diundurkan sebentar." Bidasari terkejut, lalu diangkatnya kepalanya dan dibukanya matanya, hendak melihat benarkah yang berkata-kata itu Dokter Ajis atau orang lain. Setelah dilihatnya, sungguh Dokter Ajis berdiri di pintu dengan mengecapkan matanya sebagai hendak memberi isyarat kepadanya supaya ia jangan khawatir, barulah kembali pengharapannya. Tetapi jantungnya bagaikan pecah berdebar karena pikiran yang harap-harap cemas. Bagaimana akhirnya perbuatannya yang angkara ini? Dapatkah ia mempengaruhi orang-orang ini sehingga menurut sebarang kemauannya? Jika tak suka mereka menurut, apakah yang akan terjadi? Hendak mengamukah ia? Sedang katanya tadi pengunduran perkawinan itu untuk keselamatan Sultan Malik. Demikianlah pikiran dan pertanyaan yang timbul tenggelam dalam hati Putih Bidasari, pertanyaan yang tak dapat dijawabnya. Sekalian yang hadir pun terkejut dan sangat heran melihat kedatangan Dokter Ajis yang tiba-tiba itu dan mendengar permintaannya yang belum pernah dikemukakan dalam suatu peralatan perkawinan di Padang. Setelah termangu sejurus lamanya, berkatalah Sultan Pamenan dengan suara orang yang mulai marah. "Apakah sebabnya engkau, dokter, mengganggu kami sedemikian ini?" Sultan Baheram lalu berdiri dan mulai menyingsingkan lengan bajunya karena dipandangnya perbuatan Dokter Ajis ini suatu penghinaan yang sangat jemawa dalam rumahnya. "Hamba datang ini bukan hendak mengganggu engkau Sultan Pamenan, melainkan hendak memperbincangkan keselamatan kemenakan engkau Sultan Malik. Apabila perkawinan Sultan Malik dengan Putih Bidasari telah dilangsungkan, niscaya tak dapat lagi kita berbicara, karena kecelakaan yang besar akan jatuh menimpa dirinya. Oleh sebab itu, hamba pinta undurkanlah perkawinan ini 5 menit saja, supaya dapat engkau dengar apa yang hendak hamba terangkan, yang tak dapat hamba bukakan di muka orang banyak ini. Setelah engkau dengar perkataan hamba nanti, tergantung kepada engkau apa yang akan engkau perbuat." Mula-mula Sultan Pamenan belum juga hendak keluar, tetapi setelah dilihatnya Dokter Ajis berkata sungguh-sungguh dengan beraninya, yang menyatakan kebenarannya, apalagi karena diketahuinya kemenakannya memang banyak mempunyai kesalahan. Misalnya pembakaran rumah Pandu Kosati, bergoyanglah imannya, lalu berdirilah ia perlahan-lahan dan berjalan menurut Dokter Ajis keluar. Setelah sampailah mereka ke dekat bendi Dokter Ajis yang berhenti di tempat yang sunyi, agak jauh dari rumah Sultan Baheram, berkatalah Dokter Ajis, "Engkau Sultan Pamenan, pada hamba ada bukti dan ada saksi, yaitu engkau Saleh, jururawat rumah sakit Ganting, bahwa rumah engkau Pandu Kosati dengan sengaja telah dibakar oleh Sultan Malik, kemenakan engkau pada malam hari raya, dengan melemparkan 3 bom ke dalam bilik rumah itu, sebab hendak melepaskan sakit hatinya karena kalah dalam perlombaan memasang mercon pada malam itu dengan anak Pandu Kosati. Jika perkawinan Sultan Malik dengan Putih Bidasari dilangsungkan, malam ini juga akan hamba adukan kepada polisi pembakaran rumah ini dan pembunuhan seorang yang mati terbakar dalam rumah itu. Dan malam ini juga kemenakan engkau akan ditangkap untuk dihukum, barangkali dengan hukuman gantung." Sultan Pamenan tersandar ke bendi Dokter Ajis mendengar tuduhan yang amat berat ini. Mukanya pucat dan seluruh badannya berkeringat dingin. Lama ia terdiam, tiada dapat berkata-kata karena diketahuinya benar memang kemenakannya Sultan Malik yang melakukan kejahatan ini.
Pada sangkanya, tak ada orang yang tahu rahasia ini lain daripada ia sendiri dengan temannya Datuk Gampo Alam dan anaknya Marah Udin. Tentulah anaknya ini yang membukakan rahasia itu kepada Dr. Ajis di rumah sakit Ganting. Dan jika sampai perkara ini ke tangan polisi, niscaya terjadi apa yang dikatakan Dr. Ajis tadi. Setidak-tidaknya ia tentu akan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Boleh jadi ia sendiri dengan Datuk Gampo Alam akan terbawa-bawa pula dalam perkara ini, karena mereka ada di rumah Putih Umi malam itu dan mengetahui kejahatan ini. Jadi bagaimana baiknya sekarang? Tanya Sultan Pamenan yang tiada berdaya lagi mendengar ancaman atas kemenakannya itu. Sekarang ini juga engkau dengan Sultan Malik bersama-sama hamba pergi kepada engkau Sultan Alamsah di rumah engkau Baginda Mais untuk memastikan bahwa Sultan Malik tidak akan mengawini Putri Bidasari. Tetapi kita harus berangkat sekarang ini juga supaya kita sampai sebelum perkawinan Misteri Yatim dengan Siti Nurmala dilangsungkan. Kalau perkawinan mereka telah terjadi, takkan dapat lagi diperbaiki keadaan Sultan Malik. Kalau begitu baiklah, sahut Sultan Pamenan dengan suara yang hampir tak dapat dikeluarkannya karena takut kemenakannya akan dihukum gantung atau menjadi orang rantai seumur hidup. Sebab itu tiada ia berpikir panjang lagi, lalu masuk ke dalam memanggil Sultan Malik diikuti oleh Dr. Ajis dari belakang. "Malik, keluar sebentar, sangat penting," katanya memanggil kemenakannya dengan suara yang lemah. Sultan Malik dengan sekalian hadirin sangat heran mendengar seruan Sultan Pamenan ini yang diucapkan dengan tergesa-gesa dan khawatir, sehingga mempelai ini ragu-ragu dan tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Putih Bidasari mulai berseri mukanya karena harapannya bertambah-tambah besar Dr. Ajis akan dapat melepaskannya dari perkawinan yang akan membawanya ke liang kubur ini. Lebih-lebih tatkala ia mengerling kepada Dr. Ajis yang berdiri di belakang Sultan Pamenan dan mendapat isyarat daripadanya bahwa bahala telah lewat dan ia tak usah khawatir lagi. Tiada terkira-kira girang hatinya. "Mengapa mempelai harus keluar, engkau Sultan Pamenan?" tanya Sultan Baheram yang bertambah-tambah heran dan geram melihat peristiwa yang tiada menyenangkan hatinya ini. "Perkara yang sangat penting kok, yang tak dapat diundurkan barang semenit pun. Hamba harap engkau suka menunggu kami sebentar. Segera kami akan kembali. Mari Malik," sahut Sultan Pamenan. Di situ barulah Sultan Malik berdiri dan keluar mengikuti Dr. Ajis, dipandang oleh sekalian hadirin dengan termangu-mangu karena tak tahu apa sebabnya dan apa maksudnya mempelai meninggalkan anak dara dengan pakaian pengantin tatkala mereka duduk bersanding dua dalam peralatan yang sedang amat ramainya. Sultan Baheram pucat mukanya karena malu sebab anaknya ditinggalkan mempelai di tengah jamuan ramai. Peristiwa yang sedemikian ini belum pernah terjadi. Kadi pun tiada terkata-kata melihat Malik keluar dibawa mamanya, karena ia pun tiada dapat memikirkan apa keperluan mempelai yang telah bersanding dua dengan anak dara, yang lebih penting lagi dari menjawat kabul. Oleh sebab itu dikeluarkannya lah arlojinya sebab khawatir terlambat datang ke rumah Baginda Mais. Hanya Putih Bidasarilah yang bertambah-tambah girang hatinya karena algojonya tak ada lagi di sisinya dan hakimnya akan pergi pula rupanya. Lebih-lebih tatkala Dr. Ajis menoleh kepadanya dengan senyum cemooh pada bibirnya, nyatalah padanya bahwa Sultan Malik telah ada dalam tangan sahabatnya ini. "Kemana kita pergi, Uteh?" tanya Sultan Malik kepada mamanya tatkala mereka berjalan pergi ke bendi Dr. Ajis. "Ke rumah engkau Baginda Mais untuk mengatakan kepada Hop Jaksa Sultan Alamsah bahwa engkau tidak akan mengawini Putih Bidasari lagi." "Tidak mengawini Putih Bidasari lagi? Mengapa tidak?" tanya Sultan Malik dengan terkejut dan bertambah-tambah herannya. "Supaya engkau jangan ditangkap polisi malam ini juga dan esok hari berayun di tiang gantungan karena rahasiamu membakar rumah Panduko Sati sehingga ada orang yang mati terbakar telah diketahui orang."
Mendengar perkataan mamanya itu, gemetarlah seluruh badan Sultan Malik dan lemahlah kakinya, sehingga pastilah ia akan rubuh ke tanah bila tiada berpegang pada Sultan Pamenan. Setelah ditolong oleh Sultan Pamenan menaikkan kemenakannya ke atas bendi Dr. Aziz, berangkatlah mereka ke rumah Baginda Mais, tetapi tiada masuk ke rumah saudagar ini, melainkan ke rumah yang di sebelahnya, yaitu rumah seorang sahabat Dr. Aziz. Dalam rumah ini, Sultan Pamenan dengan Sultan Malik dan Saleh disuruhnya menunggu, sedang ia sendiri pergi memanggil Sultan Alamsyah, Baginda Mais, dan Mr. Yatim. Waktu itu Baginda Mais dan Sultan Alamsyah sedang gelisah menunggu kedatangan Kadi yang terlambat. Bahkan Hop Jaksa bersangka Kadi dengan sengaja ditahan di rumah iparnya untuk mengganggu atau menghalang-halangi perkawinan Mr. Yatim dengan Siti Nurmala. Oleh sebab itu disuruh tanyakanlah Kadi ini ke rumah kakaknya, tetapi dapat jawaban. Kadi minta tunggu sebentar karena belum dapat mengawinkan Sultan Malik dengan Putih Bidasari. Mr. Yatim dan Siti Nurmala pun telah lama pula gelisah menunggu kedatangan bantuan dari Dr. Aziz untuk membatalkan perkawinan mereka. Khawatir timbul dalam hati mereka kalau Dr. Aziz mendapat halangan sehingga tidaklah dapat menepati janjinya. Untung dan malang mereka tergantung kepada hasil atau tidak hasilnya pekerjaan Dr. Aziz. Sungguh pun demikian, kedua mereka tak dapat berkata-kata atau berbisik pun untuk menyatakan kekhawatiran mereka ini karena pengantin Padang. Lebih-lebih dalam bersanding dua, jangankan berkata-kata atau berbisik-bisik, mengerling pun tak boleh, apalagi kepada kelaminnya. Sehingga masing-masing menahan perasaan hatinya ini sendiri-sendiri, sebagai si bisu bermimpi terasa ada, terkatakan tidak. Dalam keadaan yang demikianlah dilihat Mr. Yatim ayahnya Sultan Alamsyah menggamitnya dari jendela, lalu berbisik-bisik, menyuruh ia keluar sebentar melalui jalan belakang. Dengan segera Mr. Yatim keluar melalui jalan yang tiada berapa jauh daripadanya dengan hati yang berdebar-debar, lalu mengikuti ayahnya ke rumah sebelah tempat Sultan Pamenan telah menunggu dengan Sultan Malik dan Dr. Aziz. Sedang Baginda Mais yang termangu-mangu melihat Sultan Malik dalam pakaian mempelai pun telah ada pula menanti. Mr. Yatim keluar meninggalkan Siti Nurmala hanya dilihat oleh pesemendan dan perempuan-perempuan bangsawan yang ada dalam ruang pengantin saja. Walaupun mereka heran melihat mempelai keluar, tetapi sebab ayahnya yang memanggil dan didengar mereka bisikan Sultan Alamsyah yang mengatakan ada perkara yang sangat penting, hal ini tiadalah menjadi pikiran benar kepada mereka, karena diketahui mereka Mr. Yatim seorang hakim yang penuh dengan perkara-perkara yang penting. Seketika lagi tentu ia akan kembali pula. Hanya Siti Nurmala lah yang sak Mr. Yatim keluar itu tentulah berhubungan dengan muslihat kekasihnya Dr. Aziz yang hendak melepaskan mereka dari ikatan perkawinan ini. Hanya bagaimana caranya belum diketahuinya, Dr. Aziz sendiri tiada dilihatnya. Oleh karena itu gelisahnya bertambah dan jantungnya berdebar-debar karena perasaan harap-harap cemas yang timbul dalam hatinya, tetapi ia yakin muslihat Dr. Aziz akan baik hasilnya. Sementara itu, Kadi datang tergesa-gesa lalu duduk di hadapan anak dara, hendak memulai dengan segera mengawinkan kedua pengantin. Ia takut tak jadi pula perkawinan itu sebagai di rumah Sultan Baheram, karena mempelai meninggalkan anak dara dan tak kembali lagi. Tetapi di rumah Baginda Mais pun rupanya anak dara ditinggalkan mempelai pula karena pengantin perempuan duduk sendiri, sedang Baginda Mais dan Sultan Alamsyah pun tak ada. Kemana mereka dan apakah yang telah terjadi pada malam yang sial itu? Sehingga pada dua peralatan bangsawan tinggi, anak dara ditinggalkan mempelai. Oleh sebab itu, tatkala masuklah kembali mempelai bersama-sama dengan Hop Jaksa Sultan Alamsyah dan Baginda Mais yang sangat bingung rupanya. Lalu segeralah diburunya mempelai ini, didudukannya di sisi anak dara dan dimulainyalah mengawinkan mereka.
Tatkala Siti Nurmala melihat mempelai datang kembali dan duduk di sisinya, kaburlah penglihatannya dan pusinglah kepalanya karena putus harapannya akan terlepas dari perkawinan paksaan ini. Rupanya Dr. Ajis tak dapat menolongnya sehingga ia harus juga kawin dengan Mr. Yatim. Walaupun untuk sementara dan pura-pura sekedar hendak melepaskan malu Sultan Alamsah. Tetapi sahabatnya Putih Bidasari akan terikatlah selama-lamanya pada suami yang dibencinya. Lapal kadi tiada didengarnya, tetapi tatkala sampai perkataan Kabul ke telinganya yang menyatakan ia telah menjadi istri, jatuhlah ia ke belakang, tiada diingatkan dirinya lagi. Untunglah dengan segera ia dipegang, lalu diusung ke tempat tidur pengantin dan dibaringkan di sana. Orang-orang gempar di tempat bersanding dua ini, lebih-lebih Baginda Mais dengan istrinya. Tetapi mempelai segera menutup pintu bilik pengantin ini seraya berkata, "Jangan khawatir, ia hanya pusing karena lelah." Lalu dikuncinya pintu ini, dibukanya sekalian pakaian dan perhiasan Siti Nurmala dan diobatinya. Tiada berapa lama kemudian, ingatlah Siti ini akan dirinya kembali lalu meratap, Jis, di mana engkau sekarang? Mengapa tak kau tolong kami sehingga aku menjadi istri yatim dan Bida menjadi istri si Malik?" "Aku Ajis, bukan yatim. Lihatlah benar-benar mukaku. Engkau tak menjadi istri yatim, tetapi menjadi istriku, karena akulah yang mengawini engkau tadi, bukan yatim." "Engkau Ajis, bukan yatim?" kata Siti Nurmala memandang Ajis. "Memang aku Ajis dan bukan yatim. Sekarang engkau telah menjadi istriku dan sampailah sekalian cita-cita kita yang sekian lama telah kita idamkan itu," kata Dr. Ajis, karena sebenarnya lah ia telah mengawini Siti Nurmala. Lalu dipeluk dan diciumnya pula istrinya ini dengan sangat hasratnya. Aku masih merasa bermimpi, karena aku tahu benar mempelai yang duduk mula-mula dekat aku memanglah yatim, bukan engkau." Sampai ia keluar dipanggil ayahnya. Mempelai yang masuk kembali untuk menjawab Kabul, tak ubahnya dari yatim. Inilah sebabnya aku putus asa sehingga jatuh pingsan tatkala mendengar Kabul telah dijawab oleh mempelai, karena aku tak berbatak-batak lagi. Tentulah aku telah dikawini oleh yatim. Bagaimana boleh jadi pertukaran itu? Tak dapat kupikirkan. Cobalah kau ceritakan, tanya Siti Nurmala kepada Dr. Ajis. "Begini Nur, tunggu dahulu, bagaimana hal yatim dan Bidasari sekarang? Beruntung pulakah mereka sebagai kita ini? Dapat pulakah kau tukar mempelai Sultan Malik dengan mempelai yatim, sehingga Bidasari telah kawin pula dengan yatim?" tanya Siti Nurmala kepada Dr. Ajis. "Kedua mereka niscaya bersyukur pula, walaupun belum dapat dikawinkan, karena Sultan Malik tidak akan mengawini Bidasari, sedang yatim telah terlepas dari perkawinan paksaan dengan engkau. Aku yakin mereka pun akan dapat pula nanti mencapai cita-cita mereka. Alangkah baiknya dan alangkah besar hatiku apabila mereka berdua dapat pula beroleh kurnia sebagai kita pada waktu ini. Tetapi dengan halnya sekarang, aku pun telah bersyukur juga, karena bahaya kawin paksaan tak ada lagi. Aku pun mendoakan supaya mereka berdua segera pula menjadi suami istri. Sekarang ceritakanlah bagaimana hikmatmu, sehingga dapat kau pecahkan perkawinan paksaan kita, dan kau jadikan perkawinan idaman. Sangat ingin aku mendengarnya," kata Siti Nurmala kepada Dr. Ajis. "Tatkala Marahudin, saudaramu sebapa, akan meninggal dunia di rumah sakit Ganting, dikatakannya kepadaku, yang membakar rumah Pandukosati malam hari raya itu ialah Sultan Malik. Inilah senjataku yang sakti yang dapat menaklukkannya." "Ya Allah, jadi Bidasari akan dikawinkan dengan seorang penjahat pembakar rumah?" "Bukan pembakar rumah saja, tetapi juga pembunuh orang, karena dalam kebakaran itu ada orang yang mati terbakar." "Masya Allah, alangkah durjananya Sultan Malik itu," sahut Siti Nurmala.
Dengan senjata ini, kupaksa ia supaya tidak mengawini Bidasari. Karena takut dihukum gantung, ia tunduk dan menurut. Kubawa menghadap ayah yatim yang berjanji akan membatalkan perkawinanmu dengan yatim kalau perkawinan Bidasari dengan Sultan Malik diurungkan. Setelah sampailah aku dengan Sultan Malik, ayahmu Sultan Pamenan dan juru rawat Saleh yang menjadi saksi dalam perkara ini ke rumah yang di sebelah ini. Lalu ku minta datang ke sana ayahmu Baginda Mais, ayah yatim dan yatim. Itulah sebabnya yatim meninggalkan aku sendiri tatkala kami bersanding berdua. Benar, dan tatkala dilihat mereka, Sultan Pamenan dengan Sultan Malik yang berpakaian mempelai ada di sana, terkejutlah mereka. Mengapa Sultan kedua ada di sini dan dalam pakaian sedemikian? Tanya ayahmu dengan sangat herannya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.